Oke guys, kita bahas permainan gua dan gua akan sekalian present formula gua dalam bermain catur ya. Dan menurut gua ini lumayan bikin kemenangan gua stabil ya. Ya walaupun ada lah sekali-kali kalah tapi stabil gitu guys. Oke. Jadi langkah pertama itu adalah development ya guys. Pengembangan. Oke, pengembangan. Jadi ya, oke kita mulai aja ya. Gua mulai dengan 4 lawan C5 ya. Nah, ini maksud gua guys. Jadi langkah pertama itu pengembangan. Kita mengembangkan perwira-perwira kita ya. Nih contohnya kuda. Oke. Lalu dilanjutkan dengan E2 dan gua lanjutkan dengan D4 ya. Nah, ini kan makan, maka kita bisa makan lagi lah. Oke. Dan dia ngeluarin kuda. Kalau gua makan kuda, ini belum jelas sih keuntungannya buat gue, jadi gue nggak ambil. Oke, lalu gue jalanin kuda lagi. Ini prinsip masih yang pertama ya, prinsip pengembangan. Lalu dia makan, nah karena dia makan gue makan lagi. Jadi nah itu jangan mau kalah materi kecuali ada tujuan. Oke, lanjut B6. Nah di sini salah satu pembangunan itu adalah rokade ya guys. Jadi gue ngeluarin gajah ke dua ini supaya kita bisa rokade. Walaupun ini akurasi ya, tapi ya it's okay lah. Lalu lawan mengeluarkan menteri ke 7. Lalu rokade ya. Nah ini salah satu pengembangan ya. Lawan mengeluarkan H5 dan gua benteng kayak satu. Nah ini pengembangan juga ya. Ini aktivasi. Kita aktivasi perwira-perwira ya. Maksudnya kalau dia di sini kan dia belum aktif gitu guys. Dia cuma jagain satu ini doang. Nah, kalau misalnya ke sini udah aktif, dia kan udah siap gitu kan. Tempur lah. Cuma emang dihalangin ini doang satu. Lalu kuda dikeluarkan. Oke. Nah ini kenapa gue jalanin ini, sebenarnya ini persiapan gue nanti luncur ke sini guys. Luncur ke sini untuk mengancam menteri. Itu yang gue maksud dari ini. Ya ini ya jangan terlalu dihiraukan ya kadang-kadang. Nah karena gue kena ancaman ya, gue ancam balik. Enggak ya. Gue nggak ancam balik. Gue nggak mau hilang ya, karena gini, kalau misalnya gue ancam balik, misalnya ini kesini ya, gue ancam balik, terus lawan begini, kalah gue ya. Oke, jadi gue menghindar ya di sini. Gue menghindar. Kita jangan kasih materi-materi yang bagus ya tanpa kompensasi. Nah, lalu kuda mulai masuk. Nah, di sini mulai guys prinsip simplifikasi ya. Nah, karena gini, kita nggak mau si bidak lawan ini mengacaukan ya di daerah kita, maka lebih baik sebisa mungkin dihilangkan. Nah di sini kan udah ada nih gajah, ya udah tinggal hajar aja ya, hajar, makan balik, dan gue makan balik. Oke. Nah ini salah satu prinsip yang kedua nih, simplifikasi ya prosesnya. Nah lalu dia mulai ini mengancam ya, mengancam ini dengan gajah. Nah gue ancam balik menteri. Nah ini ancam mengancam ya, menteri dipindahkan. Oke. Nah ini
prinsip development juga guys, karena di sini kan dia belum aktif ya, belum terdevelop, dia ngapain di sini gitu kan, belum termanfaatkan, makanya kita keluarkan gitu guys ya. Oke, lalu dari sini lawan menjawab dengan gajah A5. Oke, A6. Lalu gua, nah ini guys, ini kan ada dua ya, dua buah lawan di daerah kita. Nah berarti sebisa mungkin kita hancurkan ya, ini karena berpotensi membahayakan di kemudian hari. Oke, makanya gue pindahin kuda ke sini dengan cara mengancam ke sini. Terus kalau misalnya kenapa nggak yang si queen aja dulu, karena kalau si queen itu kalau gue ancam ke sini guys ya, dia malah gampang bisa dapat ini gratis. Jadi untuk saat ini gitu ya, yang bisa itu menghalau yang ini dulu gitu guys. Makanya ini kesini ya, jangan terlalu dihiraukan nih tanda tanyanya ini. Oke, lalu apa yang dilakukan lawan? Ternyata lawan makan. It's okay guys, it's okay, kadang-kadang ya begitu. Lalu kita lanjutkan dengan, kan ada dua lagi nih kan yang mengganggu nih, maka kita ancam ya, walaupun ini katanya blunder, kadang-kadang ya jangan terlalu dihiraukan guys, kecuali blunder merah kayak tadi, nah itu memang sangat jelek. Oke, lalu menteri makan ya. Nah seperti saya bilang, salah satu dari ini kita makan sebisa mungkin ya. Untuk sekarang yang bisa dimakan hanyalah yang ini, it's okay, kita makan aja dulu. Lalu ya nggak apa-apa, tanda tanya juga guys, dimakan lagi. Oke, setelah itu kita buat ancaman lagi atau kita aktifkan. Nah karena kata gue bilang sih ini mengganggu ya, mengganggu banget wilayah kita ancam lagi guys ya, ancam lagi, ternyata dia pergi. Oke, it's okay. Lalu oh ya, karena dia, nah ini prinsip dia nganggur nih di sini kan, dia nggak terlalu berfungsi, makanya gue pindahin sini. Mestinya gue pindahin ini sih harusnya ya. Cuma kalau gue pindahin ini bisa makan, sedangkan ini cuma dipin oleh ini doang kan, dijagain oleh ini doang. Jadi gue sementara pengen ini jaga ini dulu gitu guys, makanya gue jalanin si gajah ya ke situ. Oke, karena gue tiba-tiba ada ide guys untuk skakmat antara ini dengan ini guys gitu sementara ini ya. Oke, lalu wah di luar dugaan ada langkah brilian guys, ambil H2 ya. H2 ini ngambil pion padahal ya, karena gue tidak melihat ada ancaman yang begitu jelas, jadi gue makan aja ya. Blunder lagi, bukan blunder sih, apa itu ya, ya blunder tapi nggak terlalu fatal gitu guys. Oke, lawan menjawab dengan wah langkah keren ke situ guys, ke F2. Oke, it's okay, kita pindahkan ke raja kita ke tempat yang aman. Nah di sini dia ada potensi makan ini sih, it's okay juga guys. Kadang-kadang kita tuh jangan terlalu apa ya, menjaga materi gitu ya, kita harus terus menyerang juga ya.
ternyata dia nggak ambil ya, dia malah kesini ke E3 mengancam ini guys. Ini kan mengancamnya cuma ini doang kan, mengancam ini doang nih. Makanya gue pindahin dia ke tempat yang aman. Bener juga ya. Enggak, bukan bener sih itu, apa ya, kurang akurat gitu kali ya. Oke. Lalu lawan menjawab dengan gate 5. Aduh, gua nggak paham ya 5 apa, tapi gua terpikir untuk skak dulu guys sini. Oke, terpikir untuk skak sampai kayak begitu. Lalu lawan menjawab dengan gajah ke D3. Gua nggak ngerti dia mau ngapain situ, yang penting gua skak dulu, dan ternyata skak mat guys. Jadi itu rumus dari gue ya guys. Memang kayak gerakannya kayak jelek gitu ya, berdasarkan komputer tuh kayak jelek, tapi skakmat gitu, tiba-tiba skakmat guys. Jadi gitu guys rumusnya ya. Yang pertama development ya, jadi keluarin perwira-perwira. Yang kedua tuh simplifikasi ya, terutama bunuh yang ada di daerah kita ya, yang di empat wilayah ini sebisa mungkin gitu ya, kecuali kalau nggak bisa kayak tadi. Yang ketiga nih endgame, cuma kita nggak sempat masuk endgame karena udah keburu skakmat. Kayak gitu guys formula bermain menurut gue, semoga ada manfaatnya. Thank you.